Salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Senang rasanya Bapak Ibu teman-teman sekalian saya bisa kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberikan updatean informasi terbaru lewat channel ini. Namun sebelum kita masuk kepada inti informasinya, terlebih dahulu saya ingin meminta mohon dukungan dari teman-teman sekalian untuk channel ini agar terus berkembang ke depannya. Caranya adalah dengan Anda mengklik tombol subscribe-nya di bawah ini, aktifkan loncengnya, klik like and share agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya dan agar Anda selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan updatean informasi terbaru dari saya setiap harinya. Baik, kita langsung kepada informasinya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini ada sebuah restoran offline di China, Nong Hiale, mendukung pembayaran PAI dengan harga konsensus GCV 314159 dan menerima PAI dari seluruh dunia. Jadi untuk para pioneers Pi Network yang berkunjung ke sana dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara, bisa langsung datang ke restoran ini dan bisa menyantap hidangan menu di restoran ini. Setelah itu bisa bertransaksi dengan menggunakan koin Pi. Nah, ini sungguh luar biasa dan transaksinya dengan menggunakan patokan GCV 314159 sehingga jumlah koin yang Anda keluarkan tidaklah banyak, kisarannya hanya 0,00 sekian. Dan ini sebagai bentuk dukungan nyata dari vendor offline yang ada di China, dan ini semoga ini bisa menginspirasi juga untuk para pioneers Pi Network yang ada di seluruh dunia dengan berbagai macam bentuk usaha yang mereka miliki. Ya, kita bisa lihat di sini. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kita ketahui bahwa orang China ketika mereka sudah istilahnya sudah menangkap sebuah peluang, sudah melihat sebuah peluang di depan mata dan mereka menginginkan itu, berarti mereka akan berusaha mati-matian untuk mencapainya. Dan itu memang sudah sangat terkenal ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, dan kita ketahui bahwa orang China atau Tiongkok itu memang mereka turunan pebisnis, pengusaha, dan mereka tersebar hampir ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan visi berbisnis mereka itu sungguh luar biasa, sehingga ketika mereka sudah istilahnya sudah melihat bahwa potensi ini akan bisa dicapai, maka mereka akan fight habis-habisan untuk tujuan, untuk goal, untuk target yang ingin mereka capai. Dan itu bisa terlihat di Pi Network ini ketika ya banyak orang yang ya istilahnya ada yang menghujat dan segala bentuk kata-kata yang dialamatkan ke GCV 314159, namun perlahan itu mulai istilahnya mulai bisa dibuktikan dengan transaksi, dan kita bisa lihat sekarang banyak pioneers Pi Network, terlebih khusus untuk para pioneers Pi Network yang baru bergabung di Pi Network, justru mereka lebih cenderung bertransaksi dengan menggunakan GCV 314159. Sebab untuk para pioneers Pi Network yang baru bergabung, tentunya jumlah koin mereka ya tidaklah banyak. Ada yang barusan seminggu 2 minggu, ada yang barusan 1-2 bulan, atau mungkin belum sampai 6 bulan, sehingga jumlah koin mereka ya baru ya kisaran mungkin 10 Pi atau 20 Pi atau bahkan kurang dari itu. Sehingga dengan menggunakan patokan Global Consensus Value, justru ini sangat membantu para pioneers Pi Network yang baru bergabung di komunitas Pi, sehingga mereka juga bisa turut andil berkontribusi untuk mendukung ekosistem daripada Pi Network dengan bertransaksi di marketplace ataupun di marketplace online ataupun yang offline seperti ini. Jadi ini yang harus dipahami juga oleh para pioneers Pi Network di seluruh dunia, sehingga
Jika Anda berpikir bahwa kenapa harus GCV, ada yang belum memahami ini. Semoga lewat video ini bisa sedikit perlahan satu persatu bisa memahami, bisa mendapatkan pencerahan bahwa kenapa GCV itu terus menjadi tren. Karena memang dia tidak akan jatuh, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena memang kita lihat bahwa kecepatan nambang atau base rate mining dari Pi Network itu setiap bulannya terus menurun. Dan jumlah koin Pi yang didapat pun terus berkurang, makin sedikit. Sementara tuntutan kepada para pioneers Pi Network untuk terus membangun ekosistem itu harus terus dilakukan setiap hari. Jadi setiap saat, setiap hari di berbagai belahan dunia. Kita harus tetap mendukung ekosistem daripada Pi Network. Nah, bagaimana caranya jika patokan transaksi yang digunakan misalnya 3.000 Pi, 3.000 per Pi, 3.000 rupiah per Pi atau 6.000 rupiah per Pi, ya jelas jumlah koin Pi yang dikeluarkan akan sangat tinggi. Berkisar puluhan bahkan sampai ratusan koin Pi hanya untuk sekali transaksi, hanya untuk satu produk saja. Dan pada fase saat ini memang sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan patokan 3.000, 6.000 rupiah per Pi dan beberapa patokan lainnya yang sering digunakan oleh para pioneers Pi Network. Sekarang yang sangat ideal, patokan yang dirasa sangat ideal itu hanyalah GCV 314159. Mengapa demikian? Karena jumlah koin Pi yang dikeluarkan untuk bertransaksi untuk satu produknya itu hanya 0,00 sekian Pi. Tidak sampai 1 Pi, apalagi untuk produk-produk yang misalnya tas atau misalnya jaket atau misalnya baju. Ya kisarannya hanya 0,00 sekian, belum sampai 1 Pi. Sehingga ini yang akan membuat para pioneers selaku buyer atau pembeli tentunya mereka akan terus berdatangan, terus berbelanja di ekosistem marketplace, baik itu online ataupun offline. Mereka akan terus datang terus. Sebab hukum pasar itu berlaku bahwa sebuah ekosistem pasar akan berjalan lancar, akan sehat jika adanya keseimbangan antara daya beli konsumen atau pioneers dalam hal ini dan juga harga produk. Jadi antara daya beli dan harga produk harus ada keseimbangan. Dengan demikian pasar tersebut akan terus ramai didatangi oleh pembeli setiap harinya. Kalau Anda menggunakan patokan transaksi misalnya 3.000 atau 6.000 Pi, ya jelas jumlah koin Pi yang dikeluarkan harus kisaran ratusan koin Pi. Misalnya hari ini 5-6 orang datang, belum tentu besok pembeli atau buyer atau pioneers akan datang lagi untuk berbelanja barang. Mengapa? Karena saldonya sudah habis. Dia hanya sekali transaksi langsung habis saldonya karena dia harus mengeluarkan sekitar ratusan koin Pi. Apalagi untuk para pioneers Pi Network yang baru mendaftar, tentunya mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendukung ekosistem daripada Pi Network. Karena jumlah koin Pi mereka belum seberapa. Mungkin ada yang baru 4-5 Pi, belum sampai 10 Pi. Jadi kalau harga produknya kisaran misalnya di atas 50 Pi atau 100 Pi, ya mereka hanya jadi penonton di dalam ekosistem Pi Network. Mereka ingin sekali mendukung, ingin sekali berkontribusi, ingin sekali membelanjakan koin Pi-nya, ingin sekali merasakan manfaat utility value atau nilai manfaat daripada koin Pi, tetapi harga produknya tidak mendukung. Daya beli harga produknya tidak seimbang dengan kemampuan atau daya beli dari pioneers. Maka ekosistem pasar tersebut akan mandek, akan macet. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sehingga hal ini yang dianalisa
sudah jauh-jauh hari oleh para pioneer spy network yang ada di Tiongkok, China. Dan jika kita flashback ke belakang beberapa bulan lalu atau tahun lalu ketika muncul GCV awal 314159, banyak sekali hujatan yang datang dari berbagai belahan dunia. Banyak yang mengatakan, kenapa harus GCV 314159 itu terlalu ketinggian. Nah, sekarang memasuki 2023, memasuki fase saat ini, menjelang open mainnet, lalu kecepatan nambang sudah semakin menurun terus-menerus. Di saat atau momen fase ini, barulah perlahan-lahan orang atau pioneer spy network mulai menyadari ternyata GCV yang digaungkan oleh para pioneer spy network dari China beberapa bulan atau tahun lalu sekarang sudah menunjukkan kekuatan atau manfaatnya. Jadi yang patokan yang 3.000, 6.000 itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada pioneer spy network yang mau berbelanja di marketplace yang harga produknya menggunakan patokan 3.000 rupiah per pai atau 6.000 rupiah per pai atau 10.000 rupiah per pai, karena jumlah koin pai yang dikeluarkan harusnya banyak. Sementara sekarang makin langka koin pai. Kecepatan nambangnya terus menurun setiap bulannya. Jadi sekarang GCV yang muncul dari tahun lalu sampai dengan saat ini tetaplah menjadi tren. Sedangkan patokan transaksi 3.000 rupiah per pai, 6.000 rupiah per pai sekarang justru redup dan hilang perlahan. Jadi ini bukti kekuatan, bukti analisa, bukti visi berbisnis cerdas dari para pioneer spy network yang ada di China. Orang China memang sudah terbukti bertahun-tahun, berabad-abad hebat dalam analisa bisnis, hebat dalam berniaga, berdagang. Oke, jadi analisa bisnis, visi berbisnis mereka jauh ke depan. Oke, semoga ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa beri dukungan selalu untuk channel ini. Baik, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.